Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BMRI kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BMRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BMRI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 60%, masyarakat sebesar 39,92%, dan treasury sebesar 0,08%. Dan ini teman-teman dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2021 cukup konsisten mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari kuartal pertamanya 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,7%. Dan dari segi net profitnya cukup beragam ya teman-teman, dan 2020 dengan 2021 secara Q pertamanya mengalami penurunan sebesar 25,3%. Dan saya menggunakan asumsi kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 38%. Dan dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 10,8%. Untuk dari segi utangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 12,2%. Untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 2%. Dan teman-teman di perbankan kita harus melihat 3 rasio, yaitu NPL, CAR, sama LDR-nya. Jadi untuk NPL-nya kita lihat dari 2021 mengalami kenaikan ya teman-teman dari segi NPL gross-nya. Dan tetapi untuk NPL net-nya mengalami penurunan. Jadi dan kedua ini masih di bawah dari standar yang ditetapkan BI, jadi masih sangat bagus. Untuk CAR-nya dari 17 menjadi 18%, itu juga mengalami kenaikan, jadi ini juga bagus. Untuk LDR-nya dari 94 menjadi 81. Dan ini mengalami penurunan cukup lumayan teman-teman, 13%, dan menurut saya ini juga masih sangat bagus, yang dimana di masa pandemi ya, atau kita masih GDP kita masih di krisis ekonomi, menurut saya LDR turun juga akan bagus. Dan ini turunnya pun masih di 80%, jadi menurut saya masih sangat sehat untuk BMRI ini. Dan teman-teman ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari MPM. Untuk MPM Mandiri ini sekitar 24,48%, dan kalau kita lihat secara histori rata-rata memang di sekitar 20% ya untuk dari saham BMRI ini. Terus untuk dari segi EPS di 511 dan membuat pernya menjadi 11,65. Jadi ini kalau kita lihat ini merupakan bisa dikatakan per yang sangat rendah ya teman-teman dari historinya BMRI. Dan kalau kita lihat lagi dari segi book value, untuk book value-nya di 4277. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menemukan PBV-nya di 1,39 kali. Dan untuk PBV ini kalau kita lihat secara histori, memang ini juga termasuk PBV yang lumayan murah ya teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat secara historinya, rata-rata memang di atas 1,5 ya untuk dari segi PBV BMRI. Terus untuk dari segi DER-nya di 7,02, jadi ini masih bagus ya teman-teman untuk di perbankan, yang dimana kalau saran saya sih DER-nya jangan di atas 8. Terus untuk ROE-nya di 11,94%, jadi ini juga sangat bagus, yang dimana untuk dari segi ROE-nya masih di atas 9%. Untuk ROA di 1,49%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5950, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari BMRI ini sekitar 6.500. Jadi masih memiliki margin of safety 9,2%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan kasus oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan kasus oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan kasus oke walaupun mengalami penurunan, tetapi kalau di setahun kan masih positif ya teman-teman. Terus untuk dari segi aset saya berikan kasus oke karena masih positif. Untuk liability saya berikan kasus oke karena mengalami kenaikan juga dari segi DER-nya. Untuk book value saya berikan kasus no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya mereka masih memenuhi dari yang ditetapkan oleh BI, jadi masih dalam rasio yang ditekankan oleh BI, jadi saya berikan kasus oke. Untuk ROE saya berikan kasus oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut.
Untuk margin of safety, saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen, saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir, untuk BMRI masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BMRI? Teman-teman, secara fundamental udah bagus, tetapi kalau secara valuasi menurut saya margin of safety-nya hanya sekitar 10%, jadi menurut saya sih kurang menarik ya bagi saya, dan saya juga sudah punya perbankan yang saya pegang, jadi saya udah tidak tertarik lagi untuk invest di BMRI ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.